kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Redaksi on Location. Saudara, pada episode kali ini saya bertanda menyapa Desa Tenganan Pegeringsingan, Karangasem. Kita ingin mengetahui bagaimana adat istiadat, hukum adat, awik-awik, kemudian yang secara turun-temurun itu tetap ajak dijalankan oleh warga Tenganan Pegeringsingan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyapa kalian adat Tenganan Pegeringsingan, Bapak Iputu Yudiyana. Ikut saya dalam Sapa Redaksi on Location. Swastiastu. Om Swastiastu. Waduh, apa kabar Pak Yudi? Baik, silakan. Nggih. Aduh. Waduh, terima kasih loh waktunya. Nggih. Lagi apain tadi? Ini masih merapikan kain-kain karena masih baru selesai. Kita gini ya. Memang coraknya macam-macam begini ya, Pak. Baik, nah saudara, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Iputu Yudiyana selaku klien Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, Karangasem. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Yudiyana, sehat selalu nggih? Setungkara sehat. Biasa. Aku senang sekali loh di Yudi ini lihat salah satu kekuatan dari Desa Tenganan adalah kain geringsingan. Bener nggih? Iya. Tapi sebetulnya saya pengen izin ini kalau boleh ngobrol-ngobrol terkait tentang budaya adat yang kita tahu. Sebetulnya memang Tenganan memang sudah banyak paham bahwa sedikit ada perbedaan-perbedaan dengan desa-desa yang lain, desa adat yang lain yang ada di Bali. Jadi kalau boleh kita mau ngobrol-ngobrol sebetulnya saya lebih bagaimana sih bisa adat-adat dan budaya atau aturan-aturan ini dipertahankan oleh masyarakat desa Tenganan itu sendiri. Mungkin yang pertama kita berawal dari kalau kita menyebut Desa Tenganan sangat identik dengan geringsing. Kenapa, Bu? Kalau boleh tahu. Gini, kita dari nama Tenganan Pegeringsingan, mungkin Tenganan itu berasal dari kata tengahan. Konon warga Tenganan itu dulu, kita kan warga prajurit. Dalam sejarah orang-orang Tenganan itu adalah orang-orang prajurit yang pernah tinggal di kawasan Bedulu Gianyar, yang pergi ke arah timur dan pernah tinggal di tepi laut. Dalam legenda kami ada diserang ikan, tapi kami percaya legenda itu kami diserang abrasi atau bahkan tsunami berproses berpindah ke tengah, atau kata ngetengahang. Ngetengahang itu dalam bahasa Bali kan berproses dari tepi ke tengah. Nah terus pegeringsingan itu berasal dari kata kain geringsing. Geringsing itu berasal dari dua kata, gering yang artinya wabah atau sakit, sing itu tidak. Nah ini yang Tenganan Pegeringsingan. Nah kain geringsing itu satu-satunya yang di Indonesia yang menggunakan teknik double ikat, di mana yang namanya double ikat itu di arah lungsi dan pakainya kedua-duanya bermotif. Di dunia sistem ini ada 3, yaitu di India, Patola, di Jepang, sama di Tenganan. Nah, kain geringsing itu menggunakan bahannya utamanya itu dari benang kapas keling atau kapas murni. Pewarnanya masih menggunakan pewarna-pewarna alam seperti minyak kemiri, terus pewarna biru atau hitamnya menggunakan dari daun taum atau indigo vera, terus warna merahnya menggunakan
akar mengkudu atau di Bali dikenal dengan tibah, dicampur dengan babakan atau kulit pohon kepundung. Oh, itu Terus merahnya itu tadi. merahnya. Jadi satu kali proses pembuatan kain geringsing itu perlu waktu paling cepat 2 sampai 2,5 tahun, itu paling cepat dari 2 proses. sampai 2,5 tahun. luar biasa. Jadi ciri khasnya, saya potong dulu, ada 3 warna, Ada 3 warna, hitam, merah merah, atau kuning atau putih. kuning atau putih. Oke, putih. Oh, jadi 3 ini memang Warna dasar warna dasar penggeringsingan Tenganan, begitu. tenganannya. Oh, Jadi ada 3 warna, merah, hitam, putih sebagai perlambang api, air, angin, dan 2 warna sebagai simbol antara kebaikan dan keburukan itu harus bersatu. oke. Nah, kalau terkait dengan tradisi sendiri, kain ini dipakai untuk apa, Pak Butuh, kalau boleh tahu? Kalau kami di Tenganan itu ada beberapa upacara itu wajib kami menggunakan geringsing. Misalnya saja di Usabe Sambah atau menjelang Perang Pandan ada beberapa upacara kami wajib pakai geringsing. Terus di Usabe Kase, Parade atau gadis-gadis kami wajib menggunakan geringsing. Nah, artinya selain sebagai upaya pelestarian, kami warga Tenganan dalam suatu upacara itu wajib pakai geringsing. Jadi ketika kami wajib pakai geringsing, seyogyanya para penerus generasi Tenganan itu wajib untuk melestarikan tradisi untuk menenun atau membuat geringsing. Nah, pesan di geringsing itu juga karena semua bahan-bahan dan pewarna geringsing itu ada di alam, supaya terus bisa menggunakan geringsing, supaya terus kami bisa melestarikan untuk membuat geringsing, maka kami bisa secara tidak langsung untuk melestarikan alam. Jadi lestarikan natural alam ya. Jadi kalau geringsing itu kan gering tadi Gering wabah. wabah, sing tidak. Jadi boleh dikata sebagai tolak bala atau gimana? Ada yang menganalogikan kain geringsing ini sebagai kain penolak bala. Tapi bagi kami warga Tenganan itu filosofi geringsing lah yang harus kami pelajari. Di pola-pola keseimbangan ini antara elemen air, api, dan angin itu harus seimbang, kamu tidak akan sakit. Di samping itu kami juga disarankan secara filosofi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, kamu tidak akan sakit. Itu yang terkandung dalam filosofi geringsing. Jadi nilai-nilai itu yang sampai sekarang ini turun-menurun, keseimbangan. Jadi kalau hidupnya seimbang, pasti jauh dari sakit, gitu. Luar biasa. Nah, lalu kemudian kan ini semakin lama semakin baik atau seperti apa keunikan dari geringsing ini, kain geringsing ini, Pak Yudian? Kalau geringsing karena pewarnanya masih menggunakan pewarna alami dan bersumber dari alam. Itu dari keunikan geringsing itu semakin lama kain geringsing itu kain ini akan kelihatan semakin bagus. Oh. Karena dalam hal pewarnaan masih menggunakan air dan minyak. Jadi yang baru selesai itu masih ada kandungan air dan minyak. Jadi lama-kelamaan kandungan ini air dan minyaknya akan berkurang. Terus kain ini akan semakin ringan karena kandungan air dan minyaknya akan sedikit demi sedikit berkurang. Dan warna yang timbul itu akan semakin bagus. Semakin pekat. Semakin pekat. Jadi geringsing itu akan semakin lama dan bernilai tinggi itu ketika umurnya sudah tua, sepanjang cara penyimpanan geringsing itu benar. Karena geringsing itu masih mengandung minyak. Kalau salah, mohon maaf, kalau salah menyimpan geringsing dalam kondisi basah atau lembab, geringsing ini rentan terkena jamur. Makanya sebelum disimpan harus diangin-anginkan supaya benar-benar kering, baru akan disimpan. Oh iya, kalau penyimpanannya nggak benar bisa rusak ya? Bisa jamur. Berjamur ya, itu bisa merusak ini. Baik. Nah, apakah ada tradisi lain yang misalnya orang tua punya kewajiban memberikan kain atau memberikan benang, itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Kalau bicara pelestarian geringsing itu ada upacara untuk de itu para gadis Tenganan
itu ada upacara di sesi ketiga kalau tidak salah, mereka wajib untuk medbed. Medbed itu adalah salah satu proses untuk pembuatan motif. Jadi di Tenganan itu banyak proses belajarnya itu lewat upacara. Jadi ada upacara de itu medbed, ada namanya juga rangkatan. Rangkatan itu bagi para de itu wajib untuk menenun. Mereka ada bulan-bulan tertentu mereka belajar membuat motif atau medbed, ada belajar untuk menenun. Nah, di samping itu sehari setelah upacara pernikahan itu ada upacara ngantih. Ngantih, mempelai perempuan wajib untuk belajar buat benang. Jadi ini siklus untuk membuat geringsing itu memang diajarkan lewat upacara. Nah, di samping itu ketika warga kami melakukan pernikahan, itu sore atau malamnya itu semua keluarga dekat itu berkumpul. Namanya kalau di Tenganan itu ada mesumbahin. Mesumbahin itu memberikan restu, keluarga itu memberikan restu kepada mempelai. Itu simbol restu kami sebagai warga Tenganan adalah satu, uang untuk menyimbolkan atau memberikan spirit kepada keluarga baru ini untuk sebagai modal berumah tangga, karena rumah tangga keluarga baru. Yang penting juga dalam hal restu ini kami juga memberikan para keluarga ini memberikan benang kepada mempelai. Nah, benang ini sebagai simbol dan harapan supaya mempelai baru ini untuk bisa melestarikan pembuatan geringsing sekaligus sebagai doa dan harapan bagi keluarga baru ini untuk, karena benang ini kan jadi panjang untuk keluarga ini terus punya keturunan dan terus panjang sebagai keturunan yang berlanjut. Oh gitu, Wah, jadi penuh simbol ya. Jadi memang salah satu upaya supaya kain geringsing ini melekat dan tetap lestari di desa adat ini dilakukan upacara-upacara yang itu wajib bagi wanita gadis desa yang harus menguasai dari membuat corak, kemudian menenun, bahkan membuat benang, bahkan sampai membuat benang. Baik, akan banyak lagi saya yakin ini kita akan bicara tentang adat-adat apa saja yang mungkin tetap dilestarikan dan berbeda mungkin tempat lain yang menjadi ciri khas di Tenganan. Gitu ya, Yudi ya. Dan kita akan lanjutkan setelah ini. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu ini.